Legenda Manchester United Gary Neville melontarkan kritikan pedas pada Bruno dan setan merah di laga lawan Tottenham, Minggu 29 September 2024. Pada menit ke-42, kapten mereka yakni Bruno dikartu merah oleh wasit. Saat itu Bruno mencoba merebut bola dari James Maddison. Namun ia terpeleset dan salah satu kakinya menghantam kaki Maddison. Kartu merah Bruno itu kemudian dikomentari oleh Gary Neville. Ia mengatakan momen itu merupakan cerminan betapa buruknya performa Manchester United. Bersatu sendiri di babak pertama kebobolan lebih dulu karena ada miskomunikasi antara Marcus Rashford dengan Garnacho. Setelah itu, mereka gagal menghentikan laju Mickey van de Ven yang memberikan assist pada Brennan. MU juga sempat mendapat peluang dari Rashford dan Joshua Zirkzee, namun gagal mencetak gol. Hasil ini melanjutkan catatan buruk MU musim ini yang sudah kalah 3 kali dari 6 pertandingan. Dengan 7 poin, MU kini terpuruk di posisi ke-12 dan punya selisih gol -3. Titik lemah MU di bagian sayap dan bek kanan. Semua gol lawan ke gawang MU pada 3 kekalahan di Liga berawal dari pos yang diisi oleh Diogo Dalot dan Lisandro Martinez. Danny Welbeck, João Pedro, Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz, dan Mohamed Salah sebenarnya sudah memberikan lampu kuning untuk sisi kanan pertahanan tim Erik ten Hag. Namun tak ada perubahan atau tindakan yang diambil pelatih berkepala pelontos asal Belanda untuk memperbaiki kualitas pertahanan di posisi tersebut. Ketika menghadapi Spurs, posisi inilah yang selalu dijadikan alur serangan. Beberapa kali Brennan dan De Jong lolos dengan leluasa. Tak ada salahnya para pemain muda dari Akademi MU di posisi bek kanan ini diberi kesempatan sebagai starter. Barangkali dengan usia muda dan percaya diri yang masih terjaga, pemain muda bisa berkontribusi positif. MU sebenarnya punya stok bek kanan yang bisa menjadi pelapis Dalot, yakni Noussair Mazraoui. Hanya saja bek kanan berusia 26 tahun asal Maroko yang didatangkan dari Bayern Munchen ini justru dimainkan sebagai bek kiri. Maka terjadilah ketergantungan kepada Dalot. Beberapa gelandang sering dimainkan Ten Hag sebagai sayap kanan seperti Anthony, Maino, Ugarte, Rashford, dan Christian Eriksen dengan harapan bisa membantu Dalot. Namun fakta di lapangan bahwa para pemain gelandang ini lebih cenderung maju menyerang dan melupakan pertahanan. Jika posisi bek kanan yang keropos ini tak segera diperbaiki Erik ten Hag, hasil minor masih akan selalu dialami Manchester United. Jadi berhentilah melawak Erik ten Hag. Kekalahan telak Tottenham di Old Trafford membuat mereka hanya meraih 2 kemenangan dari 6 pertandingan di Liga Premier. Setan Merah kini merosot ke posisi ke-11 dalam klasemen Liga Premier dan mereka sudah terpaut 6 poin dari 4 besar. Itu adalah penampilan memalukan dari United sejak menit pertama dan keadaan bertambah buruk ketika Bruno Fernandes diusir keluar lapangan karena tackle-nya terhadap James Maddison. Brennan Johnson, De Jong, dan Dominic semuanya mencatatkan nama mereka di papan skor dan sejujurnya United beruntung karena hanya tertinggal 3 gol saat peluit akhir berbunyi. United tampak benar-benar kehabisan energi dan kepercayaan diri sejak tendangan pertama pertandingan. Hampir setiap pemain di lapangan kesulitan melakukan hal-hal dasar dengan benar. Dalam setiap permainan ada umpan yang salah, sentuhan yang ceroboh, dan bahasa tubuh yang buruk. Satu-satunya pemain United yang dapat meninggalkan Old Trafford dengan kepala tegak adalah Andre Onana yang bertanggung jawab penuh agar hasil skor tidak menjadi sangat memalukan. Ia melakukan 7 penyelamatan gemilang melawan Tottenham, termasuk 3 penyelamatan penting saat tim tamu berhadapan 1 lawan 1. Jika bukan karena Onana, Spurs bisa saja unggul 5 atau 6 gol. Onana juga menjadi dalang salah satu peluang terbaik dan satu-satunya United dalam pertandingan tersebut setelah umpan panjangnya yang akurat menghampiri Marcus Rashford di awal pertandingan. Ia mengakhiri pertandingan dengan 45 sentuhan, 15 umpan akurat, dan 6 bola panjang sambil melakukan 7 penyelamatan. 5 diantaranya berasal dari tembakan yang dilakukan di dalam kotak penalti. Onana dikritik menyusul hasil imbang melawan Twente, tetapi penyelamatan gemilangnya melawan Spurs mencegah bencana dan rekan setimnya, serta Ten Hag harus banyak berterima kasih kepadanya. Musim 2022-2023 di bawah asuhan Erik ten Hag,
menyaksikan Manchester United finish di posisi ketiga di Liga Premier. 2023-2024 jauh lebih tidak membahagiakan, dengan Manchester United finish di posisi ke-8, finish terburuk klub itu di Liga Premier. 2024-2025 dimulai dengan tidak konsisten, dengan hasil beragam di awal kampanye Liga Premier. Ahli statistik Opta telah membuat prediksi awal musim tentang bagaimana tabel Liga Premier akan terlihat di akhir musim. Finish di posisi ke-8 lagi bagi Manchester United pasti akan berujung pada pergantian manajer, yang berarti berakhirnya karir Erik ten Hag. Posisi ke-8 biasanya berarti tidak akan tampil di Eropa sama sekali pada musim berikutnya. Hasil yang sangat merugikan, meskipun United menghindari konsekuensi ini pada putaran terakhir dengan memenangkan Piala FA. Mungkin saja trofi lainnya tidak akan cukup untuk menyelamatkan Ten Hag kali ini. Jika United tertatih-tatih menuju finish di posisi ke-8, kali ini dengan 3 poin lebih sedikit dibanding musim 2023-2024. Ada kemungkinan sang manajer bisa dipecat di tengah musim. Kita hanya bisa berharap proyeksi Opta salah besar. Namun sejauh musim ini United berada di posisi ke-11. Tim asuhan Ten Hag telah menunjukkan beberapa peningkatan penampilan dibandingkan musim lalu tanpa hasil apapun dan banyak pertandingan sulit yang menanti. Sementara itu juga Sir Jim memiliki misi untuk mengembalikan Manchester United yang dicintainya ke puncak sepak bola, tempat yang pernah menjadi rumah bagi setan merah di bawah Sir Alex Ferguson. Sejak kedatangan Ineos di klub, segala sesuatunya perlahan menjadi elit di balik layar. Ini menandai kedatangan Brada sebagai CEO dan Ashworth sebagai direktur olahraga dan Jason Wilcock sebagai direktur teknis. Manchester United telah menerima persetujuan Liga Premier untuk penandatanganan Chido Obi Martin. Manchester Evening News melaporkan pada hari Kamis bahwa pengesahan kepindahan Obi Martin ke United sudah dekat dan kesepakatan tersebut kini telah resmi disahkan. United mencapai kesepakatan untuk mengontrak penyerang muda yang produktif itu dari Arsenal pada bulan Juli, dan pemain berusia 16 tahun itu sejak itu terpaksa berlatih di luar Carrington sambil menunggu persetujuan. Sekarang setelah diterima, Obi Martin akan secara resmi diperkenalkan sebagai pemain United dan diharapkan bermain di tim U18 dan U21. Ia akan secara bertahap beradaptasi dengan lingkungan barunya, dan sebuah sumber mengatakan ia akan membutuhkan waktu dan kesabaran menyusul absennya ia dari permainan selama United menunggu Liga Premier meratifikasi kesepakatan tersebut dengan Obi Martin berlatih sendiri dengan pelatih pribadi selama waktu tersebut. Sementara itu, Ten Hag menanggapi pertanyaan tentang Marcus Rashford dan yang sangat menarik mendengarnya mengatakan bahwa dia menganggap Rashford dan Garnacho sebagai pesaing di sayap kiri. Garnacho senang bermain di kedua sisi dan itu adalah bukti kualitasnya bahwa ia efektif di kedua posisi. Tetapi penampilan dan angka-angkanya dari 10 bulan terakhir menunjukkan bahwa ia lebih baik di sayap kanan, yang tentu saja sisi yang berlawanan dengan posisi alaminya. Ten Hag mengatakan Garnacho adalah yang terbaik di kiri sebelum menghadapi FC Twente, tetapi tampaknya ia harus membantah komentar itu dan memulainya di kanan melawan Tottenham akhir pekan ini. United membutuhkan tim terbaik mereka di lapangan melawan Tottenham. Tak pelak, pembicaraan seputar Ten Hag kembali memanas dan pertandingan hari Minggu adalah antara dua tim yang sangat membutuhkan 3 poin, jadi taruhannya tinggi dan sang manajer harus menyusun susunan pemain yang tepat. Rashford di kiri dan Garnacho di kanan adalah pilihan yang logis dan juga masuk akal untuk memanggil kembali Rasmus Højlund ke starting 11 mengingat United membutuhkan sumber gol. Sementara United tampil lebih buruk setelah pergantian Joshua Zirkzee di Selhurst Park dan ia bekerja sama dengan cemerlang dengan rekan-rekannya. Ia jelas bukan pencetak gol alami dan masalah terbesar United minggu lalu adalah menemukan cara mencetak gol yang dapat diselesaikan oleh Højlund. Lini serang yang terdiri dari Rashford, Højlund, dan Garnacho adalah pilihan terbaik untuk menghadapi Spurs. Ten Hag tampaknya mengisyaratkan bahwa Højlund belum mencapai kebugaran 100% untuk bertanding, tetapi satu-satunya cara untuk mencapai level itu adalah dengan menjadi starter, dan ia membutuhkan sang penyerang dalam kondisi terbaiknya dengan pertandingan-pertandingan sulit yang akan datang.